Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang soal penilaian akhir semester atau soal PAS kelas 6 tema 5. Jangan lupa teman-teman semua diklik like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut titik-titik. Nah, di sini pertanyaannya daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, disebut apa nih? Ya. Yang A, medan magnet. Medan magnet itu apa? Medan itu ya berarti daerah atau berupa wilayah. Ya, daerah atau berupa wilayah. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, medan magnet yaitu daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Kalau gaya magnet apa yang B? Kalau gaya magnet ya tarikan dari berupa magnet. Kalau kutub itu kan adanya di ujung. Ya, ujung. Nah, kalau wilayah magnet ini bukan. Ya. Nah, berarti jawaban yang tepatnya adalah yang A, medan magnet. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan termasuk penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang bukan. Nah, ya, berarti kita cari mana yang bukan keberagaman Indonesia itu. Oke, sekarang kita lihat yang A, perbedaan kondisi alam. Nah, ini mempengaruhi. Kenapa kondisi alam itu mempengaruhi? Bagaimana kondisi alam di daerah Bandung, kemudian bagaimana kondisi alam di daerah Sumatera dan sebagainya. Ini justru akan mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Beda alam, ya kondisi alam akan beda juga budayanya atau adat istiadatnya, ya mata pencahariannya juga tuh, ya. Jadi yang A ini termasuk ke dalam keberagaman, ya. Berarti bukan yang A, karena di sini yang ditanyakannya adalah yang bukan termasuk, ya. Oke, kita cek yang B, berbedanya musim suatu daerah. Musim, ya, musim itu tidak mempengaruhi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Mau musim hujan, mau musim panas, ini tidak mempengaruhi terhadap penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Berarti jawabannya yang ini, yang B. Ini bukan, ya, termasuk ke dalam bukan termasuk penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Berarti jawabannya yang B, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Salah satu hal yang biasanya terdapat dalam formulir adalah titik-titik. Di dalam formulir itu biasanya ada apa? Ya, dalam formulir. Kita lihat yang A, kode pos. Apakah di dalam formulir itu ada kode pos? Formulir, ya, formulirnya mau formulir bank atau formulir apa, ya. Jenis kelamin ada. Nah, kalau jenis kelamin biasanya tidak selalu ada, kadang ada yang dicantumkan, kadang yang tidak ada, ya. Nah, berarti antara yang A dan B ini tidak termasuk ke dalam formulir. Yang C, alamat. Nah, ini alamat itu pasti dalam formulir ada, ya, alamat kita yang mengisi formulir. Kalau D, nama orang tua, juga tidak semua formulir itu mencantumkan nama orang tua, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah alamat. Ini pasti ada dalam setiap formulir, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu, nah, bagaimana kalau kutub magnet itu sejenis kemudian berdekatan? Maka ketika sejenis kutub magnet tersebut berdekatan, yang ada adalah saling tolak menolak. Ya, yang ada adalah saling tolak menolak. Berbeda ketika magnet tersebut kutubnya berlawanan, ya, tidak sama. Yang magnet yang satunya kutub utara, ya, kemudian yang itunya satunya lagi bukan kutub utara, ini akan adanya tarik menarik. Ya, berbeda halnya ketika
magnet tersebut kedua-duanya sejenis, maka akan saling menolak. Ya, berarti jawabannya ketika sejenis akan saling tolak menolak, ketika berbeda akan saling berdekatan atau ada tarik menarik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Arti warna biru pada bendera ASEAN adalah melambangkan titik-titik. Nah, teman-teman semua harus tahu bahwa di bendera ASEAN itu ada 4 warna, ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih, dan yang terakhir warna kuning. Ya, kuning itu artinya apa? Kuning itu melambangkan sebuah kemakmuran. Ya, kemudian putih ya biasanya kita kan sudah tahu putih itu bahwa suci atau kesucian. Kalau merah apa? Keberanian atau dinamis. Ya, dan biru terakhir itu adalah melambangkan perdamaian atau kedamaian atau juga bisa disebut stabilitas. Berarti bisa kita lihat di sini jawabannya adalah yang A, perdamaian atau kedamaian ya, untuk warna biru ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Sikap bekerja keras dalam lingkungan sekolah ditunjukkan dengan titik-titik. A, bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Ini tidak termasuk ya, tidak termasuk karena sikap di sekolah itu ya menunjukkan bahwa kita seorang pelajar. Bagaimana pelajar itu bekerja keras di sekolah caranya? Ya, berarti yang B, yang A ini tidak termasuk ya. Kita cek yang B, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Karena kita sebagai pelajar, teman-teman semua sebagai pelajar, maka cara kerja keras sebagai pelajar itu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kita cek yang C, kerja keras dalam membantu orang tua. Ini di rumah. Berarti salah jelas ya. Yang B, bekerja keras untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Ini juga bukan. Di sekolah itu bukan untuk mencari barang yang kita inginkan, bukan, tetapi untuk mencari ilmu. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu isi pada daftar riwayat hidup kecuali. Nah, ini dalam daftar riwayat hidup biasanya ketika teman-teman atau orang tua teman-teman semua ingin melamar sebuah pekerjaan, itu biasanya diminta daftar riwayat hidup. Nah, dalam daftar riwayat hidup itu ada apa saja? Ada data diri, ya, data diri ada, pengalaman kerjanya ada, kemudian data orang tua itu tidak ada. Dan keterampilan apa? Keterampilan yang teman-teman ahlinya dalam bidang apa? Ini ada. Karena yang ditanyakannya adalah kecuali. Nah, berarti yang tidak ada di dalam daftar riwayat hidup. Yang C, tidak dijelaskan tentang data orang tua. Yang namanya juga daftar riwayat hidup berarti menjelaskan tentang data diri sendiri, bukan data orang tua. Ya. Jadi jawabannya adalah C, data orang tua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet yaitu. Nah, jadi benda itu ada benda yang ditariknya kuat atau bisa disebut dengan ferromagnetik, ada juga yang disebut tarikannya itu lemah. Magnet ketika ditempelkan sebuah benda tersebut akan lemah ditariknya, tidak cepat, tidak langsung nempel. Benda apa saja itu yang lemah ketika ditarik oleh magnet? Yaitu aluminium, tembaga, dan platina. Ini benda ini ketiganya, aluminium, tembaga, platina, sangat lemah ketika ditarik oleh magnet. Berarti jawabannya yang mana? A, seng, salah. B, baja. C, besi. D, aluminium. Jelas yang D, aluminium, tembaga, platina. Itu ketiga-tiganya lemah ditarik oleh magnet ya. Oke, sekarang kita cek yang selanjutnya nomor 9. Di bawah ini yang bukan salah satu peran UKM. UKM adalah titik-titik. Nah, kita cek yang A nih jawabannya. Ya, UKM untuk apa nih? Yang ditanyakan kan di sini yang bukan salah satu peran UKM. Berarti kita cari yang salahnya, yang bukan termasuk peran UKM. A, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, ini sudah jelas, ini salah ya. Ya, sudah jelas ini salah. Berarti jawabannya yang A. Karena apa? Karena pengendalian penyakit ini dari kesehatan. Bisa itu puskesmas ataupun apa saja yang sifatnya adalah lembaga dari kesehatan. Nah, sudah jelas jawabannya yang
Yang A ini bukan salah satu peran UKM. Kalau yang B, sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Ini benar, ini adalah peran atau manfaat adanya UKM. Yang C, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Ini juga benar, ini termasuk ke dalam peran UKM. Yang D, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Nah, ini juga termasuk ke dalam peran UKM. Yang bukan salah satu peran UKM adalah ini, pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Di bawah ini yang bukan termasuk sikap wirausaha adalah titik-titik. Nah, sikap wirausaha, tetapi yang bukan nih, yang bukan sikap wirausaha, yang mana kira-kira? A, menjaga etos kerja yang kuat. Ini termasuk ke dalam sikap wirausaha. Seorang wirausahawan itu ya harus etos kerjanya harus kuat, semangat kerjanya harus kuat. Ya. B, mencari aman, selalu mencari aman. Nah, ini ya. Seorang wirausahawan itu tidak selalu mencari aman. Dia apapun rintangannya akan dilalui. Ya, tidak hanya mencari keamanan saja. Ya, berarti jelas ini bukan termasuk sikap wirausaha, selalu mencari aman. Kalau yang C, membuat keputusan tepat waktu, ya ini termasuk ke dalam sikap wirausaha. Dan D, mendukung dan menerima kritik dengan senang, ini juga termasuk ke dalam sikap wirausaha. Berarti jawabannya yang bukan termasuk sikap wirausaha yang B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Induksi elektromagnetik terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah induksi elektromagnetik terjadi ketika magnet batang digerakkan keluar masuk apa? Kumparan. Nah, ya, jawabannya adalah kumparan. C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 12. Salah satu keuntungan MEA. MEA bagi Indonesia adalah kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam keuntungan MEA. Kita cari yang salahnya yang mana. MEA itu apa sih, Pak? MEA itu adalah masyarakat ekonomi Asia. Ya, masyarakat ekonomi Asia, yang dimana MEA ini realisasinya ya atau bidangnya itu dalam pasar bebas di Asia Tenggara. Nah, salah satu keuntungannya untuk apa? Kita cek yang A, eksploitasi Indonesia. Eksploitasi itu penyalahgunaan Indonesia, ya jelas ini tidak termasuk. Ya, kecuali, berarti jawabannya yang A. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ke dalam keuntungan adanya MEA. Ya, masa Indonesia disalahgunakan, yaitu salah eksploitasi. Ya. Kalau yang B, meningkatnya investasi, ini sudah jelas adanya MEA ini ya ada keuntungan meningkatnya investasi. Ya. Kalau yang C, meningkatkan kesejahteraan, ini juga termasuk ke dalam keuntungan MEA. Ya. Di mana masyarakat nanti akan bertambah sejahtera dengan adanya realisasi pasar bebas di Asia Tenggara ini. Dan D, berkembangnya industri kreatif, ini juga salah satu keuntungan dari MEA. Yang bukan keuntungan dari MEA itu adalah eksploitasi Indonesia. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Tanda, lambang ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain adalah definisi dari, kita lihat ke sini, tanda, lambang ataupun simbol. Nah, ini dalam sebuah organisasi atau perusahaan apa? Logo. Nah, logo. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau ambalase itu apa sih, Pak? Ambalase itu adalah bahan untuk pengemasan. Ya, bahan untuk digunakan pengemasan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Di bawah ini yang bukan termasuk salah satu fungsi daftar riwayat hidup. Mana nih yang tidak termasuk ke dalam fungsi daftar riwayat hidup? Yang bukan. Kita cek yang A. Berisi informasi tentang seorang diri. Ya, data seorang diri ini benar. Ini termasuk ke dalam fungsi daftar riwayat hidup, yaitu untuk menjelaskan informasi orang tersebut.
Yang B, menerangkan data diri kepada orang lain. Ini juga benar, termasuk fungsi dari daftar riwayat hidup. Yang C, untuk menawarkan. Menawarkan apa? Ya, kalau untuk menawarkan ya bisa berupa poster atau gambar, ya, iklan. Nah, berarti yang C ini adalah bukan termasuk salah satu fungsi dari daftar riwayat hidup untuk menawarkan. Kalau yang D untuk mendaftarkan diri, ya sudah jelas ini fungsi dari daftar riwayat hidup. Dengan kita membuat daftar riwayat hidup berarti kita mendaftarkan diri di lembaga tersebut atau dalam pekerjaan tersebut. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Di bawah ini peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN kecuali. Nah, yang ditanyakannya adalah kecuali. Nah, kita cek yang A. Ini di bidang budaya sosial ya. A sebagai tuan rumah dan peserta lomba SEA Games. Ya, ini termasuk ke dalam bidang sosial budaya ya, SEA Games. Nah, kita cek yang B. Menjadi sponsor kegiatan pertukaran pelajar, pemerintah Indonesia melalui program Dharma Siswa telah memberikan bantuan pendidikan kepada banyak siswa asing termasuk siswa dari ASEAN. Ini juga termasuk ke dalam peran Indonesia, yang A dan B termasuk ya. Berarti bukan yang ini jawabannya, karena yang ditanyakan adalah kecuali, yang tidak termasuk ke dalam peran Indonesia di bidang sosial budaya ya. Yang C kita cek, pembiayaan riset terutama dalam bidang sosial seperti kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Oke, ini juga ini pemberian riset terutama dalam bidang sosial, ini termasuk ya. Karena di sini di bidang sosial, kan di sini bidang sosial dan budaya ya, sosial budaya. Berarti yang C juga ini termasuk ke dalam peran Indonesia. Kita cek yang D, memberikan bantuan pendidikan ke negara lain. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya D. Memberikan bantuan pendidikan ke negara lain. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Di bawah ini yang bukan contoh perilaku bertanggung jawab. Nah, ini kata kuncinya yang tidak termasuk atau yang bukan contoh perilaku tanggung jawab. A. Menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. Nah, ini ya sudah jelas jawabannya yang A. Ketika kita menggunakan sesuatu itu ya harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau tidak sesuai dengan kebutuhan berarti tidak bertanggung jawab. Ya, berarti sudah jelas jawabannya yang A, menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Sifat kemagnetan sebuah magnet tidak akan hilang apabila magnet tersebut titik-titik. Apabila diapakan magnet tersebut? Apabila digosokkan pada batang besi, maka sifat kemagnetannya tidak akan hilang. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Ada beberapa kendala, nomor berapa sekarang? Nomor 19 ya. Benda yang ditarik oleh magnet bahan ferromagnetik adalah titik-titik. Nah, tadi ferromagnetik itu apa? Ferromagnetik itu adalah bahan di mana ketika ditarik oleh magnet, tarikannya akan kuat. Ya, tadi sudah dijelaskan di nomor berapa tadi itu, ada yang ditarik lemah ketika oleh magnet tarik tersebut, ada yang tarikannya kuat, disebut ferromagnetik. Bahannya apa saja ferromagnetik itu? Ada besi, ada baja, ada kobalt dan nikel. Nah, di sini yang termasuk yang mana? Nikel. Nah, ini adalah termasuk ke dalam bahan ferromagnetik. Maka ketika ditarik oleh magnet akan tarikannya cepat, ya, kuat. Nah, oke, berarti jawabannya adalah D, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Ada berapa kendala dalam usaha kecil masyarakat kecuali titik-titik? Nah, dalam usaha kecil masyarakat itu kendalanya apa? Ya, A. Kesempatan kerja. Ya, ini kita lihat ke sini, usaha kecil masyarakat. Yang namanya usaha berarti membuka usaha sendiri. Ya. Nah, berarti yang A, kesempatan kerja, ya sudah jelas salah. Ya, ini salah.
Ini tidak termasuk ke dalam kendala dalam usaha kecil. Kalau kerja, ya kita berarti melamarkan diri, ya melamarkan pekerjaan, bukan usaha kecil. Nah, kalau usaha kecil itu kendalanya modal, kemudian manajemen administrasi, pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Kalau kesempatan kerja, yaitu bukan kendala dari usaha kecil masyarakat. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Ini ada sebuah gambar tentang social distancing ya, tentang pencegahan kurangi penyebaran virus corona dimulai dari diri sendiri. Jenis poster yang berisi imbauan kepada masyarakat pada gambar di atas termasuk poster titik-titik. A. Niaga, B. Kegiatan, C. Layanan masyarakat, D. Komersial. Yang mana kira-kira teman-teman? Iya, yang C ini adalah layanan masyarakat. Ya, ini tentang layanan masyarakat ya, social distancing. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22. Perhatikan poster berikut. Nah, ini ada anak-anak ya yang sedang menggambar. Kemudian ada tulisan jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat. Informasi yang didapat setelah membaca poster tersebut adalah titik-titik. Nah, kira-kira menurut teman-teman informasinya apa yang didapat dari poster ini nih? Iya, untuk tidak berhenti belajar dan untuk melakukan terus berkarya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D, ya. Jangan berhenti belajar dan terus semangat dalam berkarya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 23. Nah, ini ada sebuah kartu pendaftaran isiannya. Nah, namaku Sari Alamsyah Pratama. Aku lahir di Semarang tanggal 14 Agustus 2008. Aku tinggal di Jalan Mangkubumi nomor 24, Yogyakarta. Sekarang aku duduk di kelas 6 SD SDN Dasari Budi, Yogyakarta. Aku seorang muslim. Oke, kita disuruh mengisi kartu pendaftaran ini ya. Oke, kira-kira bagaimana? Yang pertama ada nama. Namanya siapa tadi? Namanya adalah Sari Alamsyah Pratama. Sari Alamsyah Pratama, cek yang A. Oke, benar. Yang B, Sari Alamsyah Pratama, benar. Yang C, Sari Alamsyah Pratama, ini juga benar. Kemudian yang D, Sari Alamsyah Pratama, ini juga benar ya. Kemudian kita langsung ke isian yang selanjutnya. Tempat dan tanggal lahir. Tempat lahirnya di Semarang, tanggal 14 Agustus 2008. Semarang, 14 Agustus 2008. Semarang, 14 Agustus. Oke, ini benar yang A. Yang B, Jalan Mangku. Salah ini ya. Yang B salah ya. Yang B salah. Yang C, siswa salah. Nah, kan harusnya tempat tanggal lahir ya. Semarang. Nah, yang D benar. Berarti antara yang A dan yang D nih. Ya. Kita cek isian selanjutnya apa nih? Nomor anggota. Nah, nomor anggota dikosongkan, diisi oleh petugasnya. Selanjutnya, unit kerja. Unit kerjanya di mana? Dia sebagai siswa di SDN Dasari Budi. Nah, siswa kelas 6 Dasari Budi. Oke, benar yang A. Oh, ini agama dulu ya. Salah ya. Agama itu setelah unit kerja. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Ya, jawaban yang benar adalah A. Oke, sekarang kita cek nomor selanjutnya, nomor 24. Nama yang ditulis di bawah tanda tangan pada sebuah formulir memuat informasi berupa, nah, di tanda tangan itu biasanya setelah tanda tangan di bawahnya ada nama siapa? Nama orang yang mengisi formulir. Berarti jawabannya adalah A, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor terakhir ya, nomor 25. Agar pengisian formulir tidak terjadi kesalahan, maka pada formulir diberikan titik-titik. Biasanya di formulir itu di bawahnya atau di belakangnya itu ada petunjuk pengisian. Nah, berarti jawabannya adalah D. Agar apa di formulir itu ada petunjuk pengisian? Agar tidak terjadi sebuah kesalahan ketika mengisinya. Nah, berarti jawabannya adalah D. Ya, paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.
dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang besar, dan mendapat ranking di semester 1 ini. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.